Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan yang keempat ini. Kita akan membahas biaya produksi yang ketiga. Kalau yang pertemuan kedua dan ketiga kemarin kita sudah membahas tentang biaya produksi yang pertama, yaitu tentang biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas biaya produksi yang ketiga, yaitu biaya overhead pabrik. Nah, di materi biaya overhead pabrik ini kita nanti akan membahas tentang BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan. Biasanya kalau dalam jurnal itu kita singkat biaya overhead pabrik itu kita singkat dengan BOP. Nah, yang kita bahas di sini adalah bagaimana penentuan tarif BOP. Nah, di sini penentuan tarif BOP dibebankan ke produksi berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Biasanya perusahaan yang menggunakan tarif yang ditentukan di muka ini biasanya perusahaan yang menggunakan harga pokok pesanan ya. Jadi kalau perusahaan menggunakan harga pokok pesanan, biasanya BOP-nya itu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pada saat menentukan tarif yang dibebankan di muka, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP, yang harus kita perhatikan adalah tingkat kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP, di mana tingkat kapasitas itu bisa menggunakan kapasitas teoritis, kapasitas normal, atau kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Jadi ada 3 ya, jadi itu bisa pilih salah satu. Kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung tarif BOP. Tarif BOP adalah dasarnya adalah BOP yang dianggarkan dibagi dengan taksiran dasar pembebanan. Nah, nanti kita bicara taksiran dasar pembebanan itu ada beberapa macam. Nah, kita mulai dari yang pertama. Dasar pembebanan BOP yang pertama adalah menggunakan satuan produksi. Untuk menghitung tarif BOP adalah taksiran BOP yang tadi sudah kita bahas, dibagi dengan taksiran jumlah satuan produksi yang dihasilkan. Maka ketemu tarif BOP per satuan. Setelah itu kita kalikan, untuk mencari BOP yang dibebankan, kita kalikan dengan jumlah satuan produksi yang benar-benar dihasilkan. Itu jumlah BOP yang dibebankan ya. Berikutnya, berdasar pembebanannya adalah biaya bahan baku. Untuk mencari tarif BOP adalah taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang dipakai. Nah, ketemu tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku, taksiran biaya bahan baku. Kemudian untuk mencari BOP yang dibebankan adalah kita kalikan dengan biaya bahan baku yang sesungguhnya dipakai itu berapa. Dasar pembebanan yang ketiga adalah biaya tenaga kerja. Dalam ini adalah biaya tenaga kerja langsung. Ya. Untuk mencari tarif BOP adalah taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung. Nah, kemudian setelah ketemu tarif BOP, kita kalikan dengan berapa jumlah biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya. Itu kita ketemukan BOP yang dibebankan. Berikutnya, berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau JTKL. Nah, untuk mencari tarif BOP adalah taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja langsung. Maka kita ketemu tarif BOP, kemudian kita kalikan dengan berapa jam tenaga kerja langsung yang sesungguhnya. Itu kita temukan BOP yang dibebankan. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan jam mesin. Nah, ini caranya taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam mesin. Taksiran ya, jadi setelah kita menemukan berapa tarif BOP, kita kalikan untuk mencari berapa BOP yang dibebankan adalah
kita kalikan dengan jumlah jam mesin yang sesungguhnya. Jadi ini cara mencari tarif BOP berdasarkan dasar pembebanan yang bisa kita pakai. Jadi ada 5, nanti bisa kita pilih, perusahaan itu bisa memilih salah satu sesuai yang sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh kalau yang pertama adalah berdasarkan unit yang diproduksi. Jadi tadi berdasarkan tarif BOP dibagi dengan taksiran unit yang diproduksi. Nah, setelah ini ketemu, tarif BOP-nya adalah 1,20 dolar per unit. Kemudian kita mencari, ternyata unit yang diproduksi adalah 1000 unit. Maka jumlah BOP yang dibebankan adalah tarif BOP dikalikan dengan unit yang diproduksi, yang sesungguhnya diproduksi. Itu berdasarkan unit yang diproduksi. Berikutnya berdasarkan biaya bahan baku langsung. Jadi kita mencari tarif BOP dicari dari estimasi taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya bahan baku langsung atau biaya bahan baku yang taksiran biaya bahan baku. Kita menemukan tarifnya 120%. Kemudian kita kalikan dengan biaya bahan baku yang sesungguhnya. Nah, ini kita kalikan. Jadi kemudian setelah kita kalikan, maka kita menemukan berapa BOP yang dibebankan. Berikutnya berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Ya, di sini kita tarif BOP dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung, taksirannya itu berapa. Kita menemukan tarif BOP. Setelah itu kita kalikan dengan biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya. Maka ketemu BOP yang dibebankan di muka. Kemudian berikutnya menurut jam tenaga kerja langsung, yaitu taksiran BOP dibagi dengan taksiran BTKL, maka ketemu tarif BOP berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Kemudian kita kalikan dengan jam tenaga kerja langsung yang sesungguhnya, maka ketemu BOP yang dibebankan. Yang terakhir adalah menurut jam mesin. Ini juga sama, itu taksiran BOP dibagi dengan jumlah taksiran jam mesin, maka ketemu tarif BOP berdasarkan jam mesin. Nah, kemudian kita mencari BOP yang dibebankan, kita kalikan dengan jumlah jam mesin yang sesungguhnya. Maka kita menemukan jumlah BOP yang dibebankan. Itu tadi contoh mencari BOP yang dibebankan berdasarkan tarif BOP ya, dengan 5 dasar pembebanan. Kemudian setelah kita menemukan jumlah BOP yang dibebankan, maka ini ada 2 metode. Yang pertama metode pada saat pembebanan BOP ke produksi, ada 2 metode. Yang pertama adalah metode full costing. Kalau metode full costing, maka BOP yang dibebankan ke produksi yang digunakan adalah menggunakan tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap. Ini dan tarif BOP tetap. Kenapa? Karena ini menggunakan full costing. Tapi kalau yang variabel costing, karena variabel costing, maka yang dibebankan ke produksi, ini variabel, yang dibebankan ke produksi hanya yang tarif BOP variabel saja, yang tetap tidak diperhitungkan, karena yang dipakai adalah yang variabel saja. Itu bedanya antara full costing dengan variabel costing. Kemudian jurnalnya, pada saat pengumpulan BOP sesungguhnya, karena BOP sesungguhnya itu kan banyak ya, misalkan ada BTKTL, kemudian gaji BTKTL, misalkan ada biaya depresiasi mesin pabrik, ada pemakaian biaya bahan penolong dan sebagainya. Nah, itu kita kumpulkan dalam satu rekening namanya berbagai rekening yang dikredit. Maka pada saat pengumpulan BOP sesungguhnya, jurnalnya adalah BOP sesungguhnya di sebelah debit dan pada berbagai rekening yang dikredit. Tapi jika perusahaan
menggunakan metode variable costing, maka yang dibebankan ke produksi hanya yang variabel saja. Maka kita pisahkan BOP itu, kita pisahkan mana yang BOP tetap, mana BOP sungguhnya yang tetap, dan BOP tetap dan BOP variabelnya. Maka ini kita pisahkan antara BOP tetap dengan BOP variabel. Itu yang kita pakai adalah yang variabel saja. Nah, sekarang kita contoh ini adalah menggunakan metode full costing. Jadi full costing itu kita tidak membedakan antara BOP variabel dengan BOP tetap. Pada saat membebankan ke produksi, biasanya kan tadi kan ada BOP pada saat mencatat BOP sungguhnya adalah BOP sungguhnya pada berbagai rekening kredit. Nah, pada saat pembebanan ke produksi, ini jurnalnya begini. BDP, BOP pada BOP dibebankan. Nah, pada saat pembebanan ke produksi adalah BDP BOP pada BOP dibebankan. Nah, setelah kita membuat pembebanan BOP ke produksi, berikutnya adalah kita menutup BOP dibebankan. Jadi BOP dibebankan muncul pertama di sebelah kredit. Tapi BOP sungguhnya muncul pertama di sebelah debit. Nah, karena ditutup, yang ditutup adalah BOP dibebankan. Yang tadi disusun di sebelah kredit, kita tutup, karena ini menutup, maka kita tutup di sebelah debit. Jadi nanti saldonya menjadi 0 ya. Jadi BOP dibebankan di sebelah debit pada BOP sesungguhnya. Nah, nanti saldo BOP dibebankan menjadi 0, sedangkan yang BOP sesungguhnya nanti ada selisih antara BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan. Selisih itu bisa selisih lebih, bisa selisih kurang, atau under applied BOP ataupun over applied BOP. Kalau seandainya under applied BOP, maka jurnalnya adalah selisih BOP pada BOP sungguhnya. Tapi kalau over applied BOP, jurnalnya adalah BOP sungguhnya pada selisih BOP. Tadi ada selisih ya. Kemudian selisih BOP tadi, kalau metodenya full costing itu tidak membedakan antara tetap dengan variabel, semuanya dimasukkan. Tapi yang metode yang variabel costing ini yang kita masukkan adalah yang variabel saja. Jadi BOP variabel dibebankan pada BOP variabel sungguhnya. Begitu juga dengan mencatat selisih, kalau yang under applied maka selisih BOP variabel pada BOP variabel sungguhnya. Kalau yang over applied BOP maka BOP variabel sungguhnya pada selisih BOP variabel. Jadi ada kalimat variabelnya. Itu kalau metodenya adalah variabel costing. Kemudian, nah ini kalau seandainya ada selisih, baik selisih lebih atau selisih kurang, biasanya nanti ada dibebankan ya, supaya nanti saldonya menjadi 0, maka selisih BOP bisa dibebankan kepada rekening, ke rekening persediaan dan harga pokok penjualan. Kalau seandainya selisih BOP dibebankan ke persediaan dan HPP, jadi tadi misalkan ini ada entah itu nanti selisih lebih atau selisih kurang, maka caranya seperti ini. Maka persediaan BDP, persediaan barang dalam persediaan perlu jadi, HPP pada selisih BOP. Tapi bisa juga selisih BOP itu diperlakukan sebagai pengurang atau penambah HPP. Nah, ini HPP ini sama seperti yang tadi, ini bukan penambah BOP tapi penambah HPP ya. Penambah atau pengurang HPP, bukan BOP. Nah, saya rawat. Jadi kalau misalkan sebagai pengurang atau penambah HPP, maka jurnalnya tadi HPP pada selisih BOP. Kemudian contoh BOP sungguhnya
sebesar 290.000, BOP dibebankan sebesar 286.000. Jadi BOP dibebankan ke produksi dibebankan terlalu rendah. Padahal yang sungguhnya adalah 290 ya. Yang sungguhnya benar-benar dikeluarkan itu lebih tinggi dari yang dibebankan ke produksi. Maka entah itu BOP dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka dialokasikan ke rekening persediaan ataupun dengan rekening HPP. Ini bukan 3 akun persediaan ya, tapi 2 akun persediaan dan 1 HPP. Kalau misalkan ini misal diketahui saldo dari buku besar persediaan dalam proses saldonya adalah 25.000, kemudian barang jadinya 45.000, harga pokok penjualannya adalah 180.000, maka kita mencari berapa persentase dari masing-masing rekening. Caranya, misalkan untuk mengetahui berapa persentase dari BDP adalah 25.000 dibagi dengan 250.000, maka ketemu 10%. Yang barang jadi 45.000 dibagi dengan 250.000 dan yang HPP ketemu 18%, kemudian HPP-nya adalah 180.000 dibagi 250.000, maka ketemu 72.000. Setelah kita menemukan berapa persentase dari masing-masing persediaan dan HPP, kita kalikan dengan selisih tadi. Misalkan selisih BOP-nya adalah 4.000, maka kita kalikan. Jadi untuk BDP 10% kali 4.000, barang jadi 10% kali 4.000 dan HPP 72 persen barang jadi adalah 18% kali 50 kali 4.000 dan HPP 72% kali 4.000. Maka setelah kita buat jurnal pembebanan selisih atau pengalokasian selisih BOP, maka jumlah selisih BOP di buku besar saldonya menjadi 0. Begitu, demikian penjelasan dari saya mengenai biaya overhead pabrik. Untuk departementalisasi BOP kita bahas di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.